Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini kemarin diundang di acara KTT G20 di Bali dan Pak Anies menjadi pembicara. Ini sesuatu yang cukup menarik, teman-teman. Kenapa harus Pak Anies yang diundang? Padahal ada gubernur-gubernur yang lain yang ini bisa mungkin diundang, tetapi pihak KTT G20 ini lebih memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi pembicara. Ini berarti ada kelebihan dari Pak Anies Baswedan. Mungkin teman-teman, Pak Anies ini mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, menjelaskan terkait Indonesia dengan bahasa Inggris. Mungkin gubernur yang lain ini dianggap ya lebih baik Anies lah daripada yang lain. Karena itu sangat wajar kalau publik melihat bahwa Anies memang sosok yang cukup diperhitungkan di dunia internasional, termasuk di acara G20 di Nusa Dua Bali. Nah teman-teman, tidak hanya itu, Pak Anies juga menjadi perhatian publik juga ketika hari ini Selasa tanggal 15 November Pak Anies berkunjung ke Solo, bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertemuan ini tentunya menarik perhatian, terutama dari kalangan PDIP yang katanya bahwa Pak Anies ini mau memecah belah PDIP. Padahal kedatangan Pak Anies di Solo ya karena masa kecil Pak Anies banyak di Solo, kemudian Pak Anies pulang ke Solo, saya pikir kan wajar-wajar saja kalau Pak Anies pulang ke Solo. Dan ini bertemu dengan Gibran. Ini yang disoal, teman-teman. Katanya politik memecah belah untuk di PDIP. Kalau kita melihat beritanya sekilas, yang dibicarakan itu terkait transportasi publik dengan Gibran. Tetapi pihak PDIP berpersepsi lain. Tetapi menurut saya ya wajar-wajar saja kalau PDIP berpersepsi begitu kepada Pak Anies Baswedan. Jadi dicurigai Pak Anies bertemu dengan Gibran untuk memecah belah PDIP. Padahal tidak ada niat dari Pak Anies untuk memecah belah PDIP. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Ketua DPP sentil Anies temui Gibran di Solo, mau pecah belah PDIP. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Said Abdullah menyindir langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo hari ini Selasa 15 November 2022. Said menilai Anies hanya mencari keuntungan untuk dirinya dengan menemui Gibran. Menurut dia, pertemuan itu bagian dari cara Anies untuk memperbesar suaranya sebagai calon presiden Partai Nasdem di Pilpres 2024. Untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Itu hanya cari keuntungan politik saja Anies, kata Said di Komplek Parlemen Selasa 15 November 2022. Dia mensinyalir Anies tengah merayu Gibran untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan memposisikan dirinya seolah-olah sebagai kingmaker. Jika demikian, Said mengaku heran sebab Anies tak memiliki partai. Dia pun mewanti-wanti upaya itu dilakukan Anies memecah PDIP. Said meyakini ada maksud tertentu di balik langkah Anies menemui kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDIP. Itulah trik politik Anies saja untuk memecah belah PDIP, katanya. Pertemuan Anies dan Gibran berlangsung secara tertutup di Andrawina Restoran, Hotel Novotel Solo sekitar pukul 07.40 WIB. Gibran disambut Anies di lobi hotel. Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit. Keduanya mengaku berbagi pengalaman, terutama soal transportasi perkotaan dalam pertemuan itu. Tadi kita ngobrol tentang kendaraan umum ya. Jadi pengalaman di Jakarta tentang pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat, kata Anies. Sebelumnya dalam sebuah acara di Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan agar Anies mengangkat Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 mengingat Gibran memiliki pengalaman sebagai wali kota. Selain itu, Gibran juga dinilai mampu menambah perolehan suara untuk Anies, khususnya di wilayah PDIP. Merespon hal itu, Gibran mengatakan belum pernah membahas
isu terkait capres dengan Rocky Gerung. Memang orangnya seperti itu. Ya wes lah, ya sudah, itu kan hanya melontarkan isu saja. Ucapnya mengutip Antara Kamis 10 November 2022. Meski enggan banyak berkomentar, ia mengucapkan terima kasih kepada Rocky atas motivasinya yang diberikan. Nggak tahu juga, aku santai, kita lihat nanti seperti apa. Makasih Bang Rocky motivasinya. Mengenai penilaiannya terhadap Anies Baswedan, Gibran mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang baik. Ia juga pernah bertemu beberapa kali dalam berbagai kesempatan. Terakhir pas peresmian Masjid Istiqlal katanya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Gibran Raka Buming Raka, putra dari Jokowi di Solo. Pertemuan itu sebenarnya membahas terkait transportasi publik. Jadi apa bisa diterapkan di kota Solo? Ini kan menjadi salah satu wacana tersendiri bagi Gibran Raka Buming Raka terhadap keberhasilan Pak Anies melakukan program transportasi terintegrasi. Nah, kalau itu bisa dilakukan di Solo, ini kan luar biasa. Solo akan menjadi lebih maju dalam hal transportasinya. Jadi diskusi itu penting dalam rangka apa? Berbagi pengalaman, teman-teman. Pengalaman karena Pak Anies sudah pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di sana tempat berkumpulnya beberapa suku itu di Jakarta. Kemudian di sana tempat berbisnis, di sana juga tempatnya para politisi dan sebagainya. Jadi persoalan kompleks, apalagi ditambah dengan kepadatan penduduk di Jakarta. Dan ini penting teman-teman, kalau ada seorang mantan gubernur kemudian bertemu dengan seorang wali kota berdiskusi, ini cukup baik. Tetapi yang menjadi aneh adalah dari pihak PDIP yang ini mencurigai Pak Anies bisa memecah belah PDIP. Karena Gibran itu dianggap kader PDIP dan memang kader PDIP teman ya. Jadi kalau misalkan Gibran diusung oleh Anies menjadi calon gubernur, seolah menjadi kingmaker, padahal Anies tidak punya partai. Jadi sindiran-sindiran itu dilontarkan pihak PDIP kepada Pak Anies. Jadi Pak Anies bertemu dengan Gibran adalah untuk kepentingan Pak Anies, tidak untuk kepentingan Gibran. Artinya Pak Anies mencoba untuk menggait suara di wilayah PDIP. Itu persepsi dari pihak PDIP, teman. Tetapi ya biarlah namanya persepsi. Tetapi yang pasti Pak Anies ini menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok, dengan berbagai masyarakat, termasuk dengan berkumpul atau bertemu dengan Gibran, putra dari Jokowi. Dan ini saya pikir positif teman-teman, apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Walaupun pihak PDIP mencurigai ini adalah politik pecah belah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi semua itu berpulang kepada Pak Anies, kepada Gibran, apakah merasa ada pecah belah atau tidak. Tetapi saya pikir tidak ada niat Pak Anies Baswedan untuk memecah belah partai politik. Karena selama ini yang dilontarkan Pak Anies adalah narasi-narasi yang membangun, narasi-narasi yang mendinginkan, narasi-narasi yang mempersatukan. Bukan narasi-narasi memecah belah seperti narasi kadrun, cebong, dan sebagainya. Jadi narasi-narasi yang dibangun Pak Anies adalah narasi yang membangun untuk persatuan. Karena sering Pak Anies ini selama menjadi Gubernur DKI Jakarta mencoba untuk mempersatukan semuanya. Pak Anies berkunjung ke pastor, ke pendeta, Pak Anies berkunjung ke gereja. Pak Anies juga mengunjungi Pak Habib Rizik Syihab. Pak Anies mengunjungi beberapa tokoh agama dan lain sebagainya. Itu artinya Pak Anies tidak membedakan, teman-teman, tidak membedakan warga negara DKI Jakarta. Mari semuanya diajak bersatu berkumpul untuk memperkuat agar ada kontribusi warga Jakarta untuk Jakarta. Jadi ini kan bagus dari niat Pak Anies Baswedan itu. Jadi mempersatukan, bukan memecah belah. Kalau bisa dirangkul. Nah, ini akan tercermin ketika suatu hari nanti misalkan Pak Anies dipercaya oleh rakyat Indonesia menjadi presiden. Saya pikir akan sama. Jadi Pak Anies punya niat mempersatukan seluruh warga Indonesia. Jangan sampai ada yang dipinggirkan, jangan sampai ada yang dimarginalkan. Jadi bagaimana semuanya itu berkontribusi untuk bangsa dan negara. Lewat apa? Lewat pemimpin yang mempersatukan, bukan lewat pemimpin yang memecah belah. Jadi Pak Anies berusaha mempersatukan seluruh komponen kekuatan rakyat. Mari bersatu membangun Jakarta. Kalau dia diberi kesempatan menjadi presiden, mari bersatu untuk membangun Indonesia. Merangkul semuanya. Dan ini adalah prinsip
pemimpin yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat. Karena masyarakat itu sudah jengah, masyarakat itu sudah bosan, masyarakat itu kecewa dengan politik pecah belah, apalagi memarginalkan kelompok lain. Itu sahabat Enjoy Channel yang kita bisa bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.